Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Firdaus Rahma yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Pancasila, sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun anggota kelompok saya adalah Berliana Ayu Pitaloka Bestari, Stacy Marlinda, Nadia Putri Rizkiah, Aisyah Damayanti Lestari, Akila Fadiahaya, Kezia Emmanuel, Aurel Tabita Bestari, Anida Septiana, Davisha Putra, Bella Adila Nikos, Novia Tribianti. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, waktu dan tempat dipersilakan. Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bisa dilihat dalam setiap sila. Lahir pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Pancasila diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut juga dengan BPUPKI. Bunyi sila keempat Pancasila merupakan penggambaran dari dasar politik negara. Maksudnya, negara yang berkedaulatan menjadi landasan mutlak dari sifat demokrasi negara Indonesia. Mutlak memiliki arti dasar yang tidak dapat diubah atau dihilangkan. Pada sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Simbol tersebut melambangkan tenaga rakyat serta mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dengan begitu, sila keempat jadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang dimaksud dengan permusyawaratan perwakilan adalah permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dan melalui musyawarah atau mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat. Dalam pengamalannya, sila keempat Pancasila dijelaskan melalui 9 butir. 9 butir pengamalan tersebut meliputi 1. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Menghormati setiap keputusan yang dicapai. 6. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama. 7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. 8. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. 9. Memberikan kepercayaan kepada wakil untuk melakukan permusyawaratan. Salah satu contoh sila keempat adalah pemilu. Lalu bagaimana dengan demokrasi dan pemilihan pemimpin pemilu di Indonesia? Perkembangan demokrasi di Indonesia tercapai sangat mengembirakan, terutama setelah melihat fakta-fakta, misalkan pemilu sudah diselenggarakan selama 3 kali dengan tertib dan lancar. Namun demikian, di tengah kenyataan sebagian pihak mengatakan demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami kemujudan. Demokrasi hanya memanjakan para elit politik, sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya. Tak mengherankan kemudian banyak orang yang marah kepada demokrasi yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal, karena tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat. Faktanya, pemilu diselenggarakan bukannya semakin meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi justru semakin memilukan.
di mana pemilu diramaikan oleh perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi, politik uang, suap-menyuap, cedera janji, dan kecurangan seolah terjadi biasa dalam tahapan pemilu. Demokrasi di sepanjang era reformasi masih bersifat prosedural, belum substansial. Pemilu dilaksanakan belum dilakukan secara legal dan jurdil sehingga belum menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, demokrasi belum mampu membentuk pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Timbulnya problem demokrasi dan pemilu di Indonesia bukanlah disebabkan oleh kesalahan konstitusional paradigmatik dan pengaturan normatifnya, melainkan lebih disebabkan melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasarinya. Untuk menangani masalah keseimbangan antara demokrasi dan hukum tersebut hanya dapat diselesaikan dengan upaya menjadikan hukum sebagai panglima yang harus didahului dengan penataan demokrasi dalam perekrutan politik agar bersih dari politik transnasional dan saling sandra. Disinilah dituntut kesadaran partai politik sebagai wadah pengrekrut pemimpinan politik untuk melakukan pengrekrut dengan penuh tanggung jawab dan menunjang tinggi integritas moral. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.